Mimpi buruk, tak terduga. Setelah mobil jeepnya terparkir dengan sempurna, Chad bergegas menuju lobi gedung pusat Dragon Corp dan langsung menghampiri meja resepsionis. Petugas di meja resepsionis, yang melihat kedatangan Chad, segera berdiri dan menyambutnya dengan ramah, kemudian berkata, "Ada yang bisa saya bantu, Tuan?" Chad tersenyum tipis, merasa senang mendapat sapaan yang begitu ramah tersebut. "Aku ingin bertemu Tuan Scott, namaku Chad," sahutnya. "Apa sudah ada janji, Tuan Chad?" tanya si petugas. Chad mengangguk. "Sudah, Nona Patty," sahut Chad sambil membaca nama si petugas resepsionis. Petugas resepsionis tersebut langsung tersenyum kecil saat namanya dibaca oleh Chad. Petugas resepsionis itu segera meraih telepon di atas meja kerjanya, berbicara sebentar, lalu meletakkannya kembali. "Tuan Chad, silakan duduk dulu di sana," ujarnya, menunjuk deretan sofa tak jauh dari meja resepsionis. "Sebentar lagi akan ada yang menjemput Anda." "Iya, terima kasih," balas Chad, lalu melangkah menuju sofa yang ditunjukkan. Ternyata gedung pusat Dragon Corp tidak terlalu besar, gumam Chad. "Aku pikir, dengan posisinya sebagai perusahaan terbesar di kota Rhodes, Dragon Corp akan menempati gedung paling megah di kota ini." Sambil duduk santai di sofa, Chad mengeluarkan ponsel butuhnya dan segera menyalakannya. "Mengapa aku tadi tidak sekalian membeli ponsel baru?" Batin Chad sedikit menyesal memandangi ponselnya yang sudah uzur dan lecet di sana-sini. Puluhan notifikasi pesan menyerbu ponsel Chad begitu ponsel tersebut menyala. Kening Chad tampak mengkerut saat melihat semua pesan tersebut yang hanya berasal dari satu orang, Scott. "Dari mana Scott bisa tahu bahwa aku sudah berada di Rhodes sejak beberapa hari yang lalu?" Tidak mungkin Jekut yang memberi informasi, karena pesan yang pertama masuk, bahkan dia kirim sebelum aku bertemu si Jekut. "Apa Tuan Rap Louis yang telah memberitahu Scott?" Gumam Chad bertanya-tanya, sambil membuka pesan yang dikirim oleh Scott itu satu demi satu. Hei, hei, hei! Sepertinya Scott merasa kesal karena ponselku tidak aktif." "Sorry Scott, aku sama sekali tidak berniat untuk membuat kamu khawatir." Chad merasa bersalah sekaligus geli karena bukan kejutan yang akhirnya dirasakan Scott tetapi rasa khawatir. Tanpa terasa lengkungan tipis muncul begitu saja di sudut bibir Chad. Saking asyiknya Chad sampai tidak menyadari jika Scott sudah berdiri di belakangnya. "Sebaiknya kamu buang saja ponsel kamu itu, Chad. Percuma saja punya ponsel jika selalu dimatikan," gerutu Scott. Begitu mendengar suara yang sudah sangat familiar di telinganya itu, Chad sontak berdiri dan segera memutar tubuhnya. Tanpa mempedulikan ekspresi wajah Scott yang masih terlihat kesal, Chad bergegas menghampiri Scott dan langsung memeluknya dengan erat. Mendapat sambutan yang tak terduga dari Chad tersebut, gurat kesal pada wajah Scott perlahan menghilang. Tanpa sadar dia membalas pelukan Chad, layaknya saudara yang sudah lama tidak pernah bertemu. "Hei, hei, hei! Sorry, bukan maksudku untuk membuat kamu kesal dan khawatir," ujar Chad sambil terkekeh dan melepaskan pelukannya. Meski rasa kesal di hati Scott sudah lenyap sama sekali, tetapi dia sengaja kembali memasang muka kesal. "Kemarikan ponsel kamu," ujar Scott dengan suara datar. Chad menggaruk kepalanya yang tiba-tiba saja terasa gatal. Sambil mengernyitkan keningnya dia menyahut. "Buat apa?" tanya Chad keheranan. "Tidak usah banyak tanya, mana ponselnya?" sahut Scott tanpa mempedulikan ekspresi keheranan pada wajah Chad. Dengan sedikit ragu, Chad memberikan ponsel bututnya yang segera diambil oleh Scott. Krek! Ponsel Chad langsung remuk begitu Scott mengerahkan tenaganya. "Ah, apa yang kamu lakukan, Scott?" tanya Chad kebingungan. Sebenarnya Chad sama sekali tidak peduli dengan ponsel bututnya yang baru saja dihancurkan oleh Scott tersebut. Dia bingung karena merasa khawatir,
bahwa Scott benar-benar marah gara-gara dia telah mematikan ponselnya selama berhari-hari. Tanpa mempedulikan pertanyaan Chad, dia melemparkan ponsel Chad yang sudah remuk itu ke tempat sampah setelah lebih dulu mengambil SIM card-nya. Saat Chad terlihat semakin bingung dengan apa yang baru saja dilakukan Scott, tiba-tiba saja Scott mengeluarkan ponsel pintar keluaran terbaru dan segera memasukkan SIM card milik Chad ke dalam ponsel tersebut. Sambil tersenyum geli melihat ekspresi wajah Chad yang sedang bengong, Scott memberikan ponsel itu kepada Chad. "Ambillah! Anggap saja sebagai hadiah karena kamu telah memenuhi janji untuk mencari aku. Aku senang karena ternyata kamu benar-benar menganggap aku sebagai saudara," ujar Scott. Chad benar-benar dibuat terharu oleh perlakuan Scott yang sungguh di luar dugaannya. Meski sedang merasa kesal, Scott tetap saja masih terfikir untuk memberi dia hadiah. Bahkan meski dalam kondisi kesal sekalipun, Scott masih terfikir untuk membelikan aku hadiah. "Entah terbuat dari apa hati kamu, Scott," batin Chad, hatinya merasa sangat tersentuh. "Terima kasih, Scott," sahut Chad yang seperti sudah kehilangan kata-kata. Matanya terlihat berkaca-kaca. "Aku pikir kamu benar-benar marah tadi," gumam Chad. Hei, 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 aku memang sempat kesal karena kamu mematikan ponsel kamu. Tetapi belakangan aku teringat jika tanpa dimatikan pun, ponsel kamu bisa tiba-tiba mati sendiri karena bateri yang sudah soak parah," ucap Scott sambil terkekeh agar tidak ikut terbawa perasaan Chad. Chad memaksa diri untuk ikut tersenyum setelah dia mendengar ucapan Scott. "Mulai hari ini, aku tidak akan pernah mematikan ponselku lagi. Aku tidak ingin membuat saudaraku khawatir lagi," tukas Chad dengan nada serius. Scott tersenyum lebar. "Kid, itu baru adikku. Ayo kita segera naik. Brian dan yang lainnya pasti sudah kesal menunggu kita." Scott merangkul pundak Chad dan mengajaknya memasuki lift khusus untuk para petinggi Dragon Corp. "Ternyata, Tuan Scott masih memiliki seorang adik yang begitu tampan," gumam petugas resepsionis yang tanpa sengaja mendengar ucapan terakhir Scott yang memang diucapkan dengan cukup keras. "Kira-kira dia masih jomblo nggak ya?" Sementara itu, beberapa saat setelah Chad meninggalkan apartemennya, Agatha tampak termenung. Dia teringat kembali dengan mimpi buruknya semalam. Bayangan kelam penculikan sang papa tiba-tiba saja hadir dalam mimpinya setelah peristiwa itu berlalu hampir 10 tahun lamanya. Sebenarnya, gara-gara terus teringat dengan mimpi buruknya itulah yang akhirnya menyebabkan Agatha sampai terserempet mobil. Kecelakaan itu bermula setelah dia membeli makanan dari restoran yang berada di seberang kantornya dan berniat untuk kembali lagi ke kantor. Gara-gara teringat mimpi buruknya itu, Agatha jadi kurang fokus saat mau menyeberang jalan, hingga akhirnya sebuah mobil yang sedang melaju cukup kencang menyerempetnya dan langsung kabur. Sekilas, bayangan-bayangan kelam saat papanya digelandang oleh 5 orang berbadan tegap dan memakai penutup kepala serta membawa senjata api laras panjang melintas di benaknya. "Selama kalian berjanji untuk tidak mengganggu istri dan anakku, aku akan ikut kalian dengan sukarela." Itulah kata-kata terakhir yang diucapkan oleh sang papa sebelum dia dibawa pergi oleh para penculik. Agatha menghela nafas panjang. "Papa," gumam Agatha tanpa sadar. "Aku yakin sekali jika saat ini papa pasti masih hidup. Aku tidak boleh putus harapan. Papa sudah berjanji bahwa papa tidak akan pernah meninggalkan aku dan mama. Papa pasti akan memenuhi janjinya. Papa pasti akan kembali." Dert, dertit, kriing. Agatha sontak terkejut dan semua lamunannya langsung buyar ketika dia mendengar ponselnya berdering. Dia segera meraih ponselnya dari atas meja. "Mama?" gumam Agatha, jari tangannya segera menekan tombol jawab pada layar ponselnya. "Halo Agatha, tumben bisa langsung merespon telepon Mama. Apa sedang tidak ada kerjaan hari ini?" tanya sang mama begitu panggilan teleponnya tersambung dengan Agatha. Agatha tampak menarik nafas panjang, mencoba menenangkan perasaannya. "Kebetulan hari ini aku tidak ngantor,
Mah, tadi ada insiden kecil saat aku menyeberang jalan. Sahut Agatha. Secara singkat, Agatha segera menceritakan peristiwa kecelakaan yang tadi dia alami. Aku cuma terkilir ringan, Mama tidak usah khawatir. Ujar Agatha mengakhiri ceritanya. Beneran kamu tidak mengalami luka serius, Agatha? Tanya sang mama, ada nada cemas dalam suaranya. Iya mah, aku tidak apa-apa. Besok juga sudah bisa masuk kantor seperti biasa. Sahut Agatha membesarkan hati sang mama. Agatha tersenyum tipis saat dia mendengar helaan nafas lega dari seberang telepon. Untunglah ada pemuda baik hati yang menolong kamu, membawa kamu berobat dan mengantarkan kamu sampai ke apartemen. Ucap sang mama. Siapa nama pemuda itu? Mama ingin mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah mau menolong putri mama yang bahkan tidak dia kenal. Lanjut sang mama. Aku sudah mengucapkan terima kasih berkali-kali kepadanya mama. Kalau mama ikut-ikutan, nanti malah bisa membuat dia jadi merasa sungkan. Sahut Agatha. Sang mama langsung tersenyum begitu mendengar ucapan Agatha. Hei, hei, hei. Ya sudah mama gak jadi mengucapkan terima kasih. Tapi mama tetap ingin tahu siapa nama pemuda itu. Kamu belum menyebutkannya, sayang. Tukas sang mama sambil terkekeh. Tanpa sadar Agatha ikut terkekeh. Hei, hei, hei. Iya mah, tentu saja boleh. Namanya Richard Walsh, panggilannya Chad. Sahut Agatha santai. Walsh? Gumam sang mama yang tampak langsung tertegun saat dia mendengar nama pemuda yang menolong putrinya tersebut. Memori masa lalu yang tersimpan rapi di otaknya, tiba-tiba saja seperti berebutan minta keluar, sampai kepalanya berdenyut dan nafasnya sedikit tersengal. Mama, ada apa mah? Apa mama baik-baik saja? Tanya Agatha, cemas, karena dia mendengar suara nafas sang mama yang terdengar memburu dan sudah cukup lama sang mama tidak menanggapi ucapannya. Mendengar ucapan Agatha, kesadaran sang mama perlahan kembali, sampai akhirnya dia bisa menyahut. Mama tidak apa-apa sayang. Ujar sang mama dengan suara dibuat senormal mungkin. Agatha langsung menarik nafas lega. Mama jangan membuat aku khawatir seperti tadi. Protes Agatha. Iya, gak akan. Mama janji. Sahut sang mama, cepat. Apa kamu memiliki foto pemuda itu, Agatha? Tanya sang mama. Agatha langsung mengerutkan dahinya saat dia mendengar pertanyaan dari sang mama yang menurutnya agak aneh tersebut. Mama kok jadi aneh begini? Bagaimana aku bisa punya fotonya, Mah? Baru juga kenal beberapa jam. Sahut Agatha. Bukannya menanggapi ucapan Agatha, sang mama malah kembali bertanya. Bukankah di ruang tamu apartemen kamu ada terpasang kamera CCTV? Meski merasa semakin bingung dengan pertanyaan sang mama, Agatha tetap menjawab pertanyaan sang mama. Ada mah, masak mama lupa? Kan mama sendiri yang menyarankan agar aku memasang kamera CCTV. Sang mama menarik nafas panjang dan membuangnya secara perlahan. Tolong kirimkan video rekaman CCTV saat pemuda penolong kamu itu berada di ruang tamu. Ujar sang mama. Permintaan mama kok jadi semakin aneh-aneh begini? Sahut Agatha keheranan. Mama cuma penasaran saja dengan pemuda baik hati itu, Agatha. Zaman sekarang sulit bisa menemukan pemuda seperti itu. Mama tunggu ya. Tukas sang mama. Tanpa menunggu jawaban Agatha, sang mama segera memutuskan sambungan teleponnya. Karena tidak ingin mengecewakan sang mama, Agatha segera mengakses kamera CCTV ruang tamu menggunakan ponselnya. Tanpa sadar Agatha tersenyum simpul saat dia melihat video rekaman CCTV yang memperlihatkan dirinya dan Chad sedang berbincang di ruang tamu. Dengan cekatan, Agatha segera memotong video rekaman CCTV itu, mengedit seperlunya agar sesuai dengan permintaan sang mama, menyimpannya dalam ponselnya dan kemudian mengirimkan potongan video tersebut kepada sang mama.
Dertit, dert. Dengan tangan sedikit gemetar, sang mama membuka file video pendek yang baru saja dikirimkan oleh Agatha. Detak jantungnya terasa berdegup lebih kencang. Baru beberapa detik sang mama menonton video tersebut, tiba-tiba saja alis matanya terangkat. Ternyata benar dia. Wajahnya mirip sekali dengan papanya. Hanya matanya yang terlihat agak mirip dengan mata mamanya. Seru mamanya Agatha tanpa sadar. Bermacam perasaan berkecamuk dalam benak mamanya Agatha. Fragmen-fragmen ingatan tentang kejadian di masa lalu berseliweran memenuhi otaknya. Bayi itu benar-benar selamat dan sudah tumbuh dewasa. Andai saja suamiku tahu, dia pasti akan merasa sangat bahagia. Gumam sang mama. Raut wajahnya mendadak berubah muram begitu dia teringat dengan suaminya. Jalan nasib memang selalu tak terduga. Dia bertemu Agatha dan bahkan menolongnya. Bab ke-500